Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. The rapid growth of science and technology in the 21st century era has significantly changed the global landscape, includes in education sector. The 21st century education also have a purposes. The main purpose is to create a quality human research who can survive and compete in this era. So, what kind of those quality human research? The answer should be someone who have 21st century skill. Based on that challenge, the question is what, where, why, and how we are as a school laboratorian have our contributions to train those skills to students. With me, Sigit Subagja. In this video, I would like to share to you about one of my best practice experience as a school laboratorian. The best practice entitled Competency, Motivation, and Strategy to Publishing Collaborative Scientific Article between Student and Laboratorian as an effort to train 21st century skill to students in the era of Merdeka Belajar. Here are the story. Pembelajaran abad ke-21 yang terintegrasi dalam konsep Merdeka Belajar merupakan sebuah konsep yang sangat baik dalam melatihkan 21st century skill. Pembelajaran abad 21 yang menitik beratkan pada peran aktif siswa di dalam mengorganisasi, mengkonstruksi, dan bereksplorasi terhadap pengetahuan yang dimilikinya, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Maka dari itu, peran dari pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana-prasarana yang mendukung di sekolah merupakan faktor penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya adalah peran dan fungsi dari laboratorium sains dan tenaga laboratorium. Laboratorium sains memiliki fungsi utama memberikan pelayanan kepada siswa, guru, dan warga sekolah lainnya di dalam melakukan aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan sains. Laboratorium sains memiliki peran dan fungsi yaitu memberikan pengalaman kepada siswa di dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, peran dan fungsi dari sarana prasarana laboratorium serta human resource yang ada di dalamnya haruslah optimal. Optimalisasi peran dan fungsi laboratorium sains di Indonesia umumnya berfokus pada pelayanan praktikum pada saat kegiatan belajar mengajar, serta melakukan penelitian-penelitian ilmiah sederhana. Umumnya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh siswa di Indonesia sudah memiliki konsep yang sangat baik, namun jarang untuk dipublikasikan. Salah satu penyebabnya adalah karena siswa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Artikel ilmiah sebagai salah satu bentuk dari publikasi hasil penelitian merupakan suatu bentuk dari komunikasi tertulis hasil penelitian. Artikel ilmiah yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan dapat berpotensi untuk dipublikasikan sebagai salah satu bagian kontribusi kita di bidang ilmu pengetahuan. 7 tahun bekerja sebagai tenaga laboratorium, saya terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya, baik dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesionalisme saya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menempuh pendidikan S1 dan S2, serta menempuh berbagai macam pelatihan peningkatan kompetensi tenaga laboratorium sekolah. Selain itu, saya juga aktif berpartisipasi sebagai peserta dan juga presenter dalam berbagai kegiatan forum ilmiah. Di antaranya adalah dengan menjadi peserta IS Summer School 2022 dan juga presenter dalam ASEAN Education Symposium 2023. Hasil dari upaya peningkatan kompetensi tersebut, salah satunya adalah kompetensi dalam hal menulis dan juga mempublikasikan karya ilmiah. Sampai saat ini, saya sudah memiliki 7 artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal terakreditasi SINTA dan juga jurnal internasional. Kompetensi dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan tersebut saya coba imbaskan dan implementasikan kepada siswa sebagai salah satu bentuk dari pelayanan laboratorium sains. Dalam implementasinya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, dibutuhkan strategi untuk menarik motivasi siswa di dalam melakukannya. Pembelajaran abad 21 yang berbasis student center dan juga berbasis masalah saya jadikan sebagai salah satu strategi, yaitu dengan menghadirkan suatu permasalahan dunia yang nyata atau real world issue. Suatu real world issue biasanya dapat diselesaikan dengan multidisiplin ilmu. Artinya, siswa dapat saling berkolaborasi dan berkomunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan semua pengetahuan yang dimilikinya. Saya ingin menceritakan salah satu pengalaman saya dalam meneliti, menulis, dan mempublikasikan karya ilmiah bersama siswa saya. Pada saat itu, ada 6 orang siswa yang mendatangi saya. Mereka menceritakan tentang motivasi mereka di dalam melakukan penelitian. Namun, dalam perjalanannya, mereka menemukan permasalahan. Permasalahan tersebut adalah dari menemukan gagasan, menemukan kebaruan, dan juga kebermanfaatan dari penelitian yang mereka lakukan.
Dari situ, saya coba untuk menganalisis dan juga berdiskusi lebih lanjut dengan mereka untuk menggali lebih dalam permasalahan dan juga riset interest dari masing-masing siswa tersebut. Pada hari berikutnya, kami kembali mengadakan sebuah diskusi, di mana pada diskusi tersebut saya hadirkan sebuah video yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Saya meminta siswa untuk menyimak informasi yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian saya minta siswa untuk menganalisis permasalahan yang ada di sekitar mereka yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Pada kegiatan tersebut, ternyata siswa memberikan jawaban dari berbagai macam perspektif, dimulai dari kemiskinan, kelaparan, sanitasi, kesetaraan gender, hingga isu lingkungan. Pada saat itu saya coba untuk membagi siswa menjadi dua kelompok. Setiap kelompoknya saya tugaskan untuk mencari satu permasalahan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals yang ada di sekitar mereka. Serta mereka harus mencari suatu gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasilnya, satu kelompok menceritakan tentang permasalahan di bidang krisis energi, dan mereka menemukan permasalahan lainnya, yaitu limbah organik di sekitar mereka. Hasil dari kajian literatur yang mereka lakukan, ternyata limbah organik memiliki potensi sebagai sumber dari energi, yaitu dengan pembuatan briket. Satu kelompok lainnya menceritakan bahwa mereka menemukan suatu permasalahan, yaitu krisis pangan. Mereka memikirkan bagaimana jika makanan yang mereka makan saat ini tidak bisa dimakan di masa depan. Mereka memunculkan sebuah gagasan, yaitu future food atau makanan masa depan, serta bagaimana kontribusi dari pangan lokal yang ada di sekitar mereka berkontribusi sebagai future food. Setelah itu, kami bersepakat untuk melakukan suatu kontrak penelitian. Di dalam kontrak penelitian tersebut ada 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah meneliti, yang kedua adalah menulis, dan yang ketiga adalah mempublikasikan hasil penelitiannya. Setelah semuanya sepakat, kami memulai penelitian tersebut. Sebagai seorang fasilitator, saya berusaha untuk memberikan fasilitasi dan juga bimbingan kepada mereka. Di antaranya adalah dengan memberikan coaching klinik di bidang metode ilmiah dan juga good laboratorium practice, serta memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ilmiah, baik sistematika, cara penulisan, serta literasi digital, yaitu dengan menggunakan berbagai macam software untuk pengolahan data, reference manager, dan juga cara untuk menelusuri artikel-artikel ilmiah di jurnal-jurnal terpercaya. Hasil dari kegiatan tersebut, siswa dapat mempublikasikan artikel ilmiahnya di jurnal terakreditasi Sinta 4 dan juga menjadi juara 1 dan 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Selain siswa mendapatkan pengalaman tersebut, secara tidak langsung siswa telah belajar tentang 21st century skill. Keterampilan pertama adalah critical thinking. Critical thinking hadir ketika siswa menemukan sebuah permasalahan, kemudian menganalisis apa, siapa, di mana, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat terjadi. Kemudian siswa menalar dan menghasilkan sebuah argumen-argumen serta kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Keterampilan yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas hadir ketika siswa mulai berpikir untuk mencari gagasan dari pemecahan masalah dari permasalahan tersebut. Kemudian menuangkan pikirannya dalam bentuk produk. Dan yang ketiga dan yang keempat adalah collaboration dan juga communication. Skill tersebut hadir ketika siswa saling berdiskusi, saling berkomunikasi, memiliki rasa peduli, memiliki rasa empati, dan bekerja sama di dalam tim. Kemudian, bentuk lainnya dari komunikasi adalah dengan menuliskan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah. Demikianlah salah satu cerita best practice saya. Semoga best practice yang saya lakukan dapat memotivasi teman-teman semua di dalam melatihkan keterampilan abad 21 kepada siswa sebagai salah satu bentuk kontribusi di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.